selamat siang. Jadi kami adalah perwakilan kelompok 5. Kami akan menampilkan video diskusi terkait ideolek, sosiolek, dan dialek. Jadi kami akan menguraikan bagaimana perbedaan tiga bahasa tersebut. Saksikan diskusi berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Senang banget hari ini kita bisa berkumpul untuk diskusi ya. Jadinya kita akan diskusi tentang menarik banget. Ini tentang variasi bahasa. Jadinya bahasa yang kita gunakan tuh sehari-hari ternyata punya berbagai variasi. Tergantung kayak individu, kelompok, terus sosial sama daerah asalnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ideolek sama sosiolek dan dialek. Sebelum kita mulai, Pak Delwin akan kasih pengantar dulu. Oh ya. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi untuk variasi bahasa kita ada 3 variasi dan ya kategorinya. Yang pertama ideolek. Ideolek ini adalah gaya bahasa khas yang khusus untuk setiap orang masing-masing. Yang kedua sosiolek. Ini bahasa yang khusus untuk orang yang dalam golongan sosial tertentu. Dan yang ketiga, dialek. Nah ini berarti bahasanya tergantung orangnya berasal dari mana. Nah, jadi untuk yang pertama, ideolek. Ada yang tahu ideolek apa kira-kira? Jadi Pak, ideolek itu berarti setiap orang itu punya gaya berbicara yang unik ya? Oke, betul. Nah, kalau ideolek itu bisa berupa nadanya sendiri yang khas tergantung orangnya atau kebiasaannya saat menggunakan kata-kata tertentu atau ya cara berbicaranya yang unik begitu. Kira-kira ada yang punya contoh? Oh, kalau saya sering bilang tuh kan gitu Pak, itu termasuk gak Pak? Nah, itu juga bisa, itu kebiasaan kamu sendiri kan, kebiasaan seorang individu saat berbicara, itu bisa. Ada apa lagi? Ya? Pak, contoh kalau teman saya bilang kayak seriusan bro, kalau misalnya dia kaget itu juga contohnya. Bagus, itu contoh yang bagus banget. Siapa lagi? Iya, sama kayak dosen tuh suka ngomong bilang begitu ya, gitu. Tapi itu di akhir kalimatnya, dosen tuh suka ngomong kayak gitu ya. Saya sering mendengar orang tua saya mengucapkan ya begitulah setiap kali menutup pembicaraan. Itu termasuk ideolek nggak ya Pak? Betul sekali itu. Nah, bahkan dalam ini bisa berguna juga dalam analisis forensik linguistik. Jadi kalau misalnya polisi lagi mau cari orang, lalu suaranya ada intonasi dan nada dan kayak pembicaraan yang khas, itu juga bisa membantu mengidentifikasi seseorang bahkan hanya lewat rekaman saja. Mungkin itu bisa sangat membantu. Jadi kalau dokter sering bilang baik kita observasi dulu ke pasien, itu juga ideolek ya Pak? Bisa juga, itu kan juga individu dokter ya. Ada? Menarik ya, berarti kita tuh punya bahasa sendiri gitu yang bikin kita dikenalin, ya nggak sih? Saya baru sadar kalau sering ngomong, iya bener banget, teman-teman jadi hafal dengan gaya bicara saya. Iya lagi itu kan yang bikin jadi unik gitu. Oh, jadi artinya orang bisa kenal siapa yang ngomong berdasarkan dari apa yang mereka omongin dan bukan cuma dari suara ya Pak? Itu juga contohnya. Iya, keren banget ya kalau kita bisa dikenali cuma dari cara bicara kita. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke yang kedua, sosiolek. Kalau sosiolek itu sendiri, variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok orang yang tertentu, yang misalnya sesuai usia, profesi atau komunitas. Seperti tadi juga dokternya cara berbicara itu kan juga termasuk. Kalau golongan dokter, ya pasiennya begini begitu. Mungkin ada yang contoh lain? Ya. Misalnya kalau anak muda Pak bisa pakainya kayak gokil, baper atau mager gitu. Iya, sering dengar gitu juga ya. Sekarang. Iya, di kampus juga sering nih teman-teman bilang auto ngantuk gitu kalau kelasnya bosen. Itu termasuk sosial juga ya? Iya, saya rasa. Jujur kalau di organisasi mahasiswa kan kami sering biasanya makainya ACC, follow up atau enggak QC. Itu termasuk itu ya, sosiolek juga ya Pak?
ya kalangan mahasiswa yang perlu banyak urusan bisa juga. Kalau di Fakultas Kedokteran kami biasa pakai diagnosis diferensial, anamnesis, dan Socrates. Nah itu juga bisa kan, nggak semua orang tahu itu artinya apa. Sendiri aja nggak tahu itu apa. Pak, kalau di pesantren juga biasanya ada istilah kayak muhadoroh, terus itu tuh buat latihan pidato sama santri kilat buat kayak kelas singkat gitu. Nah itu sering dengar tuh, bisa, itu bisa. Oh, jadi kalau di keluarga besar saya, orang tua pakai bahasa yang lebih halus dibandingkan anak muda, itu juga termasuk sosiolog ya Kak? Bisa juga, bisa juga. Nah itu betul sekali, bisa mencerminkan gaya bicara yang berbeda antar generasi atau komunitas tertentu, kayak tadi antar usia muda dan lebih tua kan gaya bahasanya lebih lawas. Pak, jadi kalau bahasa di lingkungan kerja misalnya, dia itu bakal lebih formal daripada di kampus gitu ya? Ya, Juga termasuk sosiolog ya Pak? bisa. Wah Pak, artinya kalau misalnya di media sosial kita sering pakai singkatan kayak WOW atau misalnya OOT itu juga termasuk sosiolog? Bisa. Nah, lebih mudah kan termasuk komunitas atau golongan orang. Bisa. Iya, bahkan di dunia kayak blogging aja ada istilah kayak clickbait, traffic itu juga termasuk sosiolog ya. Oke. Nanti cari dia di Google itu apa? Ternyata luas banget ya sosiolog. Tahu begitu, mari kita lanjut ke yang ketiga. Ya, nah ini tergantung orangnya berasal dari daerah apa saja, dari wilayah geografisnya. Ini mungkin dari orang dari daerah kita sini mungkin. Oke, kalau dijawab Pak, biasanya kita ngomong kayak Arab makan apa? Kalau misalnya mamanya mau makan apa gitu. Nah itu sebenarnya ya. Nah, Kalau di Medan, kami sering bilang kayak, apalah kau buat, yang artinya apa yang sedang kamu lakukan. Nah, kalau di Manado kita juga biasanya pakai akhiran kata Jo di akhir kalimatnya. Misalnya, mari kita makan Jo. Nanti kalau punya namanya juga gimana ya? Lalu Kadang-kadang kalau di pesantren juga bahasa Arabnya itu dicampur, kayak Ana mau berangkat dulu, itu artinya kayak saya mau pergi sekarang atau saya mau pergi dulu. ya bisa. Pak, itu di internet dialek juga ada tuh kayak gaya bahasa meme gitu, yang pakai ngegas, gabut, atau mungkin panik nggak tuh? Ada kayak gitu Pak? Bisa, tapi kalau menurut saya itu bisa masuk ke sosiolog juga, tapi ya bisa juga. Berarti bahasa nggak cuma karena daerah, tapi juga karena budaya baru yang muncul ya Pak? Ya bisa juga era sekitar nanti juga terpengaruh sama makin generasi baru juga bisa. Bahkan antara kampus satu sama lainnya kadang juga beda ya cara bicaranya. Iya, siapa tahu kampus yang jurusan sama kampus jurusan yang sama di tempat lain, bahasanya saling campur aduk, walaupun ada yang beberapa yang mirip kan bisa juga. Wah, diskusi hari ini seru kali ya teman-teman. Jadinya kita bisa belajar bahwa kalau ideolog itu sangat unik setiap individu. Kalau sosiolog itu mencerminkan kelompok sosial dan dialek itu tergantung daerah asalnya. Iya setuju. Jadi kita sekarang tuh bisa lebih sadar kalau gaya bicara itu nggak sekedar kebiasaan, itu juga punya arti dalam linguistik. Dan kita bisa lebih menghargai perbedaan bahasa di sekitar kita. Benar. Betul. Jadi bahasa tuh tidak pernah statis, tapi terus menerus berubah dari sesuai zaman dan konteks sosialnya. Jadi terus menerus berubah. Oke, jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Jadi setelah kalian memperhatikan diskusi kami, maka kami dapat menyimpulkan bahwa setiap orang itu memiliki cara sendiri untuk berbahasa. Nah, bahasa seperti kita tahu adalah alat komunikasi untuk kita sehari-hari. Tapi setiap perkembangan zaman mungkin ada perbandingan antara bahasa yang lama dan sekarang. Jadi itu diikuti oleh eranya. Tapi yang paling penting kita tetap melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa
semboyan kita itu bahasa negara kita. Oleh karena itu, maka setiap orang walaupun dia memiliki bahasa asing atau bahasa daerah atau bahasa tertentu, bahasa gaul gitu, tetapi kita tetap membudidayakan bahasa Indonesia. Terima kasih.